Pemirsa, kembali saya Eliza Hasan hadir menyapa Anda dalam Dialog 4 Pilar MPR RI. Pada episode kali ini kami akan membahas topik mengenai kebudayaan nasional. Dan inilah Dialog 4 Pilar MPR RI selengkapnya. Sesuai konstitusi, negara diwajibkan untuk memajukan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Seiring majunya teknologi informasi, kebudayaan nasional yang merupakan kekayaan bangsa lambat laun mulai terpengaruhi kebudayaan asing yang masuk tanpa tersaring. Lantas bagaimana cara kita membendung kebudayaan asing dan menjaga kelestarian kebudayaan nasional? Untuk membahasnya di studio telah hadir Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Tradisi, Ditjen Kebudayaan Kemendikbud RI, Ibu Sri Hartini, dan Sekretaris Fraksi Partai Golkar MPR RI, Bapak Mujib Rohmat. Apa kabar Pak Mujib dan Ibu Sri? Ini kabar baik. Kabar baik ya, sehat kalau kita lihat untuk Indonesia yang lebih maju tentunya terkait dengan kebudayaan juga di sini. Nah, ini Pak Mujib, tadi kita ngomongin tentang di awal sudah sedikit disinggung terkait dengan amanat konstitusi. Nah, negara di sini wajib tentunya memajukan terkait dengan kebudayaan nasional di tengah peradaban dunia. Ini kemudian pertanyaannya bagaimana caranya? Ya, baik. Beberapa saat ini kita sedang serius untuk menyusun sebuah undang-undang kebudayaan. Dan insya Allah tidak terlalu lama mungkin akan disahkan oleh paripurna menjadi inisiatif DPR untuk membahas tentang undang-undang kebudayaan ini. Mbak Lisa, yang saya kenal itu bahwa Indonesia ini betul-betul anugerah dari Tuhan yang luar biasa. Keragaman budayanya luar biasa, keindahannya luar biasa, alamnya luar biasa. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh banyak negara yang lain. Oleh karena itu kita punya kewajiban bagaimana kita bisa melestarikan, sekaligus kita juga menjaga dengan baik, dan kemudian kita mengembangkan kebudayaan yang ada di Indonesia yang beragam luar biasa itu menjadi jati diri dari bangsa Indonesia. Orang lain punya jati diri, kita juga punya jati diri. Tetapi memang harus diakui bahwa kita juga di dalam undang-undang itu juga menyebutkan kita ini juga tidak sendirian. Kita berada di dalam sebuah dunia yang terus berkembang. Oleh karena itu, akulturasi budaya memang sesuatu yang tidak mungkin kita hindarkan, tetapi ada filter-filter yang harus kita lakukan, sehingga dengan demikian nanti kebudayaan kita itu justru di atas daripada kebudayaan-kebudayaan yang lainnya, dan itu menjadi komitmen kita bersama. Nah, apa patokannya? Patokannya adalah orang lain mungkin nggak punya. Kita punya yang namanya Pancasila sebagai falsafah bangsa, Pancasila sebagai dasar dari seluruh dasar hukum nasional, kemudian juga sekaligus merupakan perjanjian luhur dari bangsa Indonesia. Karena kita sedemikian beragam, karena kita sedemikian banyaknya pulau, kita banyaknya bahasa yang merupakan bagian dari kebudayaan dan sebagainya, itu harus dijaga dengan baik, maka perekatnya adalah Pancasila. Oleh karena itu kebudayaan kita itu harus beranjak dari Pancasila dan menuju juga kepada terwujudnya Pancasila. Oke, kalau saya ke Bu Sri, ini tadi udah lagi dibuat undang-undang kebudayaannya. Nanti implementasinya mungkin seperti apa ini melihatnya? Ini salah satu yang bisa kita apresiasi dengan adanya undang-undang kebudayaan ini, tentunya menjaga kebudayaan Indonesia dengan ini. Ya, betul Mbak Lisa. Saya kira apa yang disampaikan Pak Mujib tadi adalah sesuatu yang kita tunggu, Bapak. Jadi rancangan undang-undang kebudayaan yang sudah sekian tahun kita tunggu-tunggu, dan ini menjadi momen, saya kira ini tahun yang bagus Bapak. Mudah-mudahan undang-undang kebudayaan segera disahkan. Karena apa? Bahwa ini adalah menjadi payung hukum ketika kita melaksanakan program-program yang telah kita susun, begitu ya. Bukan berarti bahwa memang orang berpendapat bahwa kebudayaan itu kan milik masyarakat, kenapa harus diatur-atur? Tapi bukan begitu bahwa sementara ini kalau kita berbicara implementasi dari apa yang sudah kita susun melalui RPJM, ya, itu kalau kita ke daerah kadang-kadang Mbak Lisa,
itu daerah itu bertanya, loh payung hukumnya mana? Oleh karena itu, kenapa kebudayaan itu, kalau boleh saya mengatakan dalam tanda kutip bahwa belum hidup di negerinya sendiri, kan begitu. Sehingga kami ini sangat berharap betul dengan DPR yang sekarang ini, Bapak. Itu memang ditunggu-tunggu. Nah, oleh karena itu saya kira seluruh elemen-elemen yang pelaku-pelaku kebudayaan, semua elemen-elemen yang berkecimpung di kebudayaan maupun di luar kebudayaan, saya kira harus bersatu padu, satu tujuan, satu hati untuk mewujudkan rancangan undang-undang kebudayaan ini menjadi undang-undang, gitu kan? Ini apa karena tidak adanya atau belum adanya payung hukum ini hingga akhirnya ya bisa dikatakan kebudayaan Indonesia ataupun kebudayaan yang ada di sini sekarang ini belum menjadi kebudayaan milik kita seperti itu, belum merasa memiliki seperti itu kan, Bu Sri? Ya, saya kira tidak juga. Saya kira tidak juga. Karena kalau dengan adanya payung hukum, saya kira semua orang, semua komponen, karena kalau sudah ada payung hukum, karena di dalam payung hukum itu kan pasti ada sanksi-sanksi. Ketika tidak melaksanakan undang-undang, apalagi pemerintah, gitu kan. Nah, sekarang ini kebudayaan adalah menjadi urusan wajib, ya, baik sampai ke daerah, ke provinsi, kabupaten, kota, kan begitu. Nah, walaupun demikian, tapi itu tadi karena kebudayaan itu dikiranya tidak menghasilkan PAD misalnya, dari sisi ekonomi tidak ada peningkatan. Nah, itulah yang menjadi sebab tidak maksimal dalam rangka pelestarian kebudayaan. Nah, ini saya sampaikan penting ini, Bapak. Jadi pentingnya kebudayaan itu adalah pertama sebagai penguat dan pengikat cita-cita bangsa, penguat dan pengikat rasa kebersamaan, dan penguat serta pengikat rasa kebangsaan yang tadi disampaikan oleh Pak Mujib, Pancasila, dan itu sudah harga mati, final, siapapun tidak boleh mengutik-utik. Kan apalagi begitu. Kebudayaan ini sebenarnya kalau kita lihat semakin kita jaga, terus semakin kita poles, ini juga menguntungkan bagi negara seperti itu. Kita akan membahasnya lebih lanjut lagi terkait dengan kebudayaan nasional, Pak Mujib dan juga Ibu Sri. Dan pemirsa, Dialog 4 Pilar MPR RI akan kembali sesaat lagi. Ya, kembali lagi dalam Dialog 4 Pilar MPR RI, masih bersama dengan Bapak Mujib dan juga Ibu Sri. Pak Mujib, tadi Ibu Sri juga sempat mengatakan bahwa undang-undang ini memang sangat ditunggu. Nah, apa sajakah yang sebenarnya diatur di dalam undang-undang kebudayaan ini? Ya, yang menarik di undang-undang anaknya itu sudah lahir duluan. Ada undang-undang cagar budaya, ada undang-undang bahasa, ada undang-undang yang film. Itu semua sudah lahir. Anak-anaknya sudah lahir, induknya belum lahir. Nah, padahal ini semuanya adalah produk daripada kebudayaan. Nah, yang hebatnya di Indonesia itu kebudayaan itu adalah sesuatu yang bisa kita lihat, luar biasa keindahannya, yang sesuatu yang bisa kita dengar, yaitu lagu dan sebagai kesenian, dan juga ada yang bisa kita rasakan sebagai perilaku dari bangsa Indonesia. Nah, yang kita maksud dengan kebudayaan itu termasuk di dalamnya adalah sesuatu yang touchable dan untouchable. Termasuk misalnya adalah bagaimana nilai-nilai kebudayaan itu adalah value yang harus ditanamkan kepada setiap anak-anak kita. Karena itu kita setuju dengan penggabungan pendidikan dan kebudayaan dengan pendidikan dasar, menengah, dan menengah. Sementara pendidikan tinggi dan risteknya dijadikan satu. Itu maksudnya adalah anak-anak didik kita itu selain pinter, dia juga berkepribadian sebagai bangsa Indonesia. Yang kedua adalah kebudayaan dalam pengertian tadi sebuah produk-produk cipta karsa dan karya dari bangsa Indonesia. Misalnya tentang kesenian dan lain sebagainya. Nah, itu semua yang akan kita atur di dalamnya adalah bagaimana melestarikannya. Bagaimana peran pemerintah untuk menjaga itu, bagaimana pemerintah daerah untuk mengembangkan itu, dan itu nanti akan berkait dengan pariwisata yang bisa dipromosikan kemana-mana. Tanpa ada kebudayaan, susah juga kita mau mempromosikan apa. Betul. Nah, kemudian di dalamnya juga termasuk pakaian, termasuk kuliner, termasuk tradisi-tradisi yang lain. Bahkan juga kita punya mainan-mainan tradisional yang itu filosofinya tinggi sekali untuk membangun kebersamaan. Nah, di sisi yang lain kita juga ingin mengembangkan tradisi yang baru, misalnya yaitu bagaimana tradisi fairness. Kita jangan curang. Tradisi gotong royong, tradisi rajin, tradisi berprestasi, dan lain sebagainya. Ini semua adalah kita
connect dengan perkembangan zaman karena kita tidak bisa untuk berada sendirian di luar daripada negara-negara yang lain. Berarti memang kalau kita lihat undang-undang ini cukup komplit ya, akan menjadi induk daripada undang-undang yang anaknya udah keluar duluan nih Bu Sri. Nah ini kalau kita lihat termasuk Mbak Lisa tambahan sedikit, yaitu kita juga ngatur tentang hak dan kewajiban. Hak orang untuk berbudaya. Tentu saja filternya adalah Pancasila. Ya tentu saja kita tidak boleh sesuatu yang barangkali jauh sekali dengan pandangan Pancasila. Misalnya orang berhak melaksanakan haknya dia berbudaya, tetapi ada orang lain juga. Karena itu jangan juga menyinggung haknya orang lain. Nah ini adalah terkait salah satu. Sanksi juga masuk di dalam itu Kak? Ada kewajibannya, ada sanksinya, termasuk kepada pemerintah. Itu juga kita harapkan memberikan perhatian yang besar terhadap perkembangannya kebudayaan di daerah masing-masing, termasuk di dalamnya adalah bahasa. Baik. Bu Sri, ini kalau kita lihat memang kalau dari undang-undangannya aturannya yang ada di undang-undang ini cukup luar biasa juga nih untuk menjaga kebudayaan kita ya kan, ada hak, kewajiban, sanksi pun juga ada di situ, bahkan mengatur beberapa lainnya. Ini kita lihat memang ini kan yang memang dibutuhkan dalam kebudayaan nasional kita seperti itu hingga kita akhirnya bisa menonjolkan kebudayaan kita juga ke kancah internasional. Ya, memang sudah hal-hal yang kita butuhkan memang sudah masuk ke sana ya, di dalam draft itu antara lain bagaimana memperkuat hak-hak berkebudayaan. Itu karena itu yang utama, karena sekarang ini bahwa hak-hak berkebudayaan untuk masyarakat itu belum optimal. Artinya dalam hal pelayanannya ya, pelindungannya. Baik kalau hak-hak berkebudayaan itu termasuk hak-hak adat istiadatnya, tradisinya, kepercayaan, keyakinan, bahkan pendidikan juga, ekonomi juga. Karena kalau kita bicara keberagaman, Bapak Mujib tadi sudah menyampaikan bahwa keragaman yang ada Indonesia itu luar biasa, sehingga hak-haknya itu memang belum sampai ke sana. Nah ini yang harus segera kita atur. Sementara sekarang ini bahwa pemerintah, negara harus hadir di masyarakat. Tidak boleh ada lagi yang masih diskriminasi. Tidak boleh lagi ada intoleransi. Nah, kemudian juga di situ ada bagaimana membangun jati diri dan karakter bangsa juga diatur ya Bapak ya di situ. Lalu sejarah dan warisan budaya ya Bapak ya di situ ada juga. Lalu diplomasi budaya, industri budaya, termasuk peningkatan SDM, sarana prasarana. Karena memang ke depan bicara SDM tentang kebudayaan memang sangat mengerikan dalam tanda kutip begitu kan. Oleh karena itu saya kira bagus sekali juga sudah diatur di situ bagaimana pelaku-pelaku kebudayaan itu bisa ditingkatkan kualitasnya. Pelaku-pelaku kebudayaan itu ditingkatkan kualitasnya. Oleh karena itu Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini juga menjadi strategi programnya, yaitu peningkatan kualitas mutu dan akses. Terkait dengan mutu dan akses ini saya kalau kita lihat kan Indonesia sudah tidak bisa, maksud kita tahu Indonesia kaya sekali dengan kebudayaannya dan juga dengan wisatanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat ke Bhinneka Tunggal Ika, berbeda tetapi tetap satu jua. Ini kita bagaimana untuk melihat keberagaman kebudayaan kita ini apakah ini bisa menjadi salah satu yang membuat kita akhirnya bingung mana yang mau ditonjolkan seperti itu. Kalau saya boleh mengomentari, statement saya adalah perbedaan itu rahmat. Perbedaan itu rahmat. Ya, perbedaan itu rahmat, dan kalau itu berbeda berwarna-warni justru indah. Perbedaan itu justru indah. Kalau itu monoton mungkin jangan-jangan nggak indah lagi. Kalau kita warnanya semuanya hitam semua juga nggak menarik ya. Jadi dengan adanya perbedaan ini justru ini merupakan keindahan. Di sisi yang lain memang ada kemungkinan juga kalau tidak diatur dengan baik bisa jadi ada friksi. Tetapi kita sudah punya yang namanya perjanjian luhur tadi, yaitu kita itu toleran. Kita berbeda tapi satu. Keragaman itu bukan yang ditonjolkan adalah perbedaannya, justru sisi kebersamaannya itu yang kita tonjolkan dari situ. Nah itu yang kita harapkan, makanya kenapa 4 pilar itu menjadi sesuatu yang niscaya buat kita untuk kita sosialisasikan kepada seluruh masyarakat kita. Gitu. Sri boleh menambahkan? Boleh. Kaitannya dengan keberagaman tadi ya, jangan sampai ini menjadi sesuatu yang mengganjal untuk dalam rangka bagaimana kita tetap berpegang teguh kepada Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita punya modal
kita punya pilar, dan itu yang sangat ampuh, yaitu nilai-nilai Pancasila. Itu sangat luar biasa. Kalau kita kupas sekarang mungkin nggak selesai waktunya. Dari sila pertama sampai sila kelima, dan itu sangat erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya. Oleh karena itu saya kira founding father kita itu meletakkan dasar yang sangat fundamental itu, yang sangat kuat itu memang melihat keanekaragaman yang ada di bumi Nusantara ini, sehingga muncullah itu. Kan begitu. Jadi saya kira tidak bisa bahwa keberagaman itu sebagai penyekat, tidak menjadi hambatan. Justru, gitu ya. Enggak, itu harusnya tidak. menjadi pemersatu seperti itu ya. Dan ini anugerah, betul, anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Baik, dimiliki oleh negara lain. Kita akan membahas dengan keberagaman ini bagaimana promosi ke depannya. Kita akan kembali pemirsa sesaat lagi.